Pecatur muda Prancis Marc-André Maurizi kembali menunjukkan performa gemilang setelah mengalahkan seniornya Maxime Vachier-Lagrave pada babak keempat FIDE Grand Swiss 2025. Di game ini Maxime mulai dengan E4, lalu dijawab dengan karokan defense D4, D5, E5. Ini adalah karokan varian advance, karokan yang paling tajam. Marc-André Maurizi memilih menyimbangkan gajah F5 setelah kuda F3, E6 mempersiapkan gajah peta gelap untuk berkembang. Maxime selanjutnya mengeluarkan gajah E2 bersiap rokade, lalu kuda E7. Setelah Maxime rokade, hitam mendorong C5. Dengan langkah ini, hitam ingin merusak struktur pion putih. Tentu saja, Maxime Vachier-Lagrave tidak ingin hal itu terjadi. Di posisi ini dia memilih dengan gajah E3, lanjut kuda E ke petak C6, memberikan tekanan tambahan pada pion D4. Apabila di posisi ini pion makan pion, maka ada balasan kuda D7. Hitam akan kembali mendapatkan pionnya. Oleh karena itu di posisi ini Maxime tidak terburu-buru. Dia memilih untuk mendorong C3, salah satu langkah terbaik. Setelah itu kuda ke petak D7 dan A3 dimainkan oleh Maxime. Dengan langkah ini Maxime Vachier-Lagrave mempersiapkan dorongan pion ke petak B4. Selanjutnya Marc-André Maurizi mengeluarkan gajah E7 dan bersiap untuk rokade. Kemudian B4. Di posisi ini, Marc memutuskan untuk menukar pionnya dengan pion D. Maxime mengambil dengan pion C, sehingga struktur pionnya tetap kokoh pada petak center. Di langkah selanjutnya, hitam rokade mengamankan rajanya, dan kemudian kuda dikembangkan ke petak B2. Sampai pada posisi ini, seluruh perwira ringan telah berkembang. Selanjutnya hitam menempatkan benteng A mengontrol lajur C. Hal yang sama dimainkan oleh putih. Dan A6, persiapan dorongan pion ke petak B5 dimainkan oleh hitam. Pada posisi ini, Maxime Vachier-Lagrave menyimbangkan kudanya ke petak B3, bersiap untuk masuk ke petak C5. Merespon hal ini, Marc-André Maurizi memilih mendorong B5, membiarkan kuda masuk. Pada posisi ini, kuda putih tidak boleh dimakan, karena hal itu akan memberikan keuntungan untuk putih. Oleh karena itu, Marc-André Maurizi memainkan langkah terbaik, kuda ke petak B6, dan langkah ini membiarkan putih mendapatkan satu pion. Akan tetapi, ini bukanlah masalah besar. Seperti terlihat pada evolution bar bahwa hitam berada pada posisi unggul. Sampai pada posisi ini, Marc-André Maurizi kembali memainkan langkah yang sangat bagus. Kuda C4, menyerang pion, serta gajah. Maxime kemudian mendorong A4, lalu kuda makan pion. Tantangan pertukaran kuda terjadi. Kuda makan kuda, gajah makan kuda. Selanjutnya Maxime menyerang gajah dan juga pion. Di posisi ini, Marc-André Maurizi menyelamatkan gajah untuk menyerang benteng. Selanjutnya, Maxime Vachier-Lagrave memainkan langkah brilian. Langkah pertukaran pengorbanan, benteng makan kuda. Setelah pion makan benteng, maka gajah kehilangan penjaganya. Setelah itu tentu saja menteri makan gajah. Sampai pada posisi ini, putih menang satu perwira. Hanya saja, putih cuma punya satu benteng. Selain itu, putih harus berurusan dengan dua pion bebas. Di posisi ini, Marc-André Maurizi kembali memainkan langkah menarik, menteri A5. Tentu saja apabila pion makan pion, maka putih akan kehilangan menteri. Sebuah langkah yang mengunci pergerakan putih. Maxime merespon dengan D5,
Dengan langkah ini, Maxim bermaksud membongkar pion center sekaligus mengaktifkan gajahnya. Mark menjawab dengan bebat serang menteri, maka menteri mundur. Selanjutnya, pion makan pion. Hitam memiliki 3 pion bebas. Di posisi ini, Maxim menyerang gajah, tetapi gajah mundur tekan pion. Setelah itu F4, dan kemudian Mark Andrea Maurizi memainkan langkah yang tidak akurat. Dorongan pion C3 serang metrik. Analisa yang menunjukkan bahwa putih berada pada posisi unggul. Menteri mundur ke petak B1. Setelah gajah makan pion, gajah D3, ancaman pada pion H. Oleh karena itu, G6 harus dimainkan. Di posisi ini, mendorong pion ke petak E6 adalah langkah terbaik menurut analisa engine. Namun demikian, Maxim Vachier-Lagrave memilih langkah tidak akurat dengan F5. Analisa engine pun menunjukkan bahwa dengan langkah ini, posisi kembali seimbang. Di posisi ini, Mark mendorong B3, membiarkan kuda untuk makan pion. Apabila hal itu terjadi, kuda makan pion, maka gajah makan kuda. Setelah menteri makan gajah, maka C2. Apabila gajah nekat makan pion, maka menteri akan diaduk. Menteri makan menteri, benteng makan menteri. Posisi ini adalah seimbang menurut engine. Oleh karena itu, Maxim Vachier-Lagrave tidak makan pion. Di posisi ini, dia memilih memainkan langkah metri di petak E1. Dengan demikian, maka pion C tidak bisa dimainkan. Mark kemudian menarik mundur menterinya ke petak C7 ancam pion, tetapi gajah menyerang balik benteng, sekaligus membuka perlindungan menteri pada pion di petak E5. Di posisi ini, alih-alih menyelamatkan benteng, Mark Andrea Maurizi mendorong pion C2, kembali sebuah langkah brilian. Apabila gajah makan benteng, maka pion promosi. Hitam menang. Maka dari itu, Maxim mencoba dengan menteri B4, ancam gajah. Langkah ini sebenarnya membuat hitam tetap unggul. Langkah terbaik untuk hitam menurut analisa engine adalah menteri C3. Tetapi Mark memainkan langkah yang tidak akurat karena mengambil pion. Setelah itu, Maxim mengambil gajah. Di posisi ini, rupanya Mark Andrea Maurizi kembali memainkan langkah geriak. Langkah itu adalah benteng ke petak C4, serang menteri, dan menyerang kuda. Apabila gajah makan benteng, maka menteri makan kuda, skak, raja lari, menteri makan gajah. Menteri makan menteri akan dibalas dengan pion makan menteri. Setelah gajah makan benteng, raja makan gajah. Hitam punya pion bebas yang tidak akan bisa dihentikan. Oleh karena itu, Maxim Vachier-Lagrave tetap logis. Di posisi ini, dia memilih untuk menarik mundur kuda ke petak C6, menyerang balik menteri hitam. Setelah benteng makan menteri, kuda juga makan menteri. Selanjutnya, benteng menyelamatkan diri dari ancaman gajah. Sampai pada posisi ini, menurut engine, keduanya seimbang. Namun demikian, pada langkah selanjutnya, Maxim Vachier-Lagrave memainkan langkah yang tidak akurat. Gajah mundur C1, mengawasi laju pion. Namun kemudian, benteng A2, persiapan mendorong pion untuk promosi. Maxim Vachier-Lagrave kemudian menukar pion. Setelah pion makan pion, Maxim memainkan langkah yang terlihat putus asa. Gajah makan pion. Pion makan gajah lalu kuda mundur, mencegah laju pion hitam. Akan tetapi, Mark Andrea Maurizi memainkan langkah pamungkas, benteng A1. Langkah ini rupanya membuat Maxim langsung menyerah. Apabila permainan dilanjutkan misalnya dengan G3,
maka D4. Apabila H4, maka benteng menyerang kuda. Kuda lari akan dijawab dengan benteng makan gajah, benteng makan benteng, dan B2. Hitam akan menang dengan begitu mudah.